Ya, baik. Selamat pagi semua. Ya, hari ini saya akan membahas PR dari latihan looping. Ya, di PR ini ada 4 soal, yaitu kamu membuat segi 4, segitiga, X, dan lingkaran. Ya, kita akan bahas satu-satu. Ya, saya akan share screen. Sebentar, coba saya siapkan dulu. Saya siapkan dulu programnya, VRFX-nya. Kamu juga boleh masuk dulu ke websitenya. Kalau terasa masuk websitenya berat, ya mau nggak mau ya silakan off cam saja ya. Gitu. Ya, saya ngertiin kok ini karena berat. Oke, websitenya sudah terbuka. Saya akan share screen layar ini. Ya, jadi kita pakai virtual ini ya, robot ya. Ya, baik, kita mulai. Nah, tempat untuk kita ini coba-coba robotnya gerak sana gerak sini akan memakai alt canvas ya, akan memakai alt canvas ya. Ya, ini gambarnya ya supaya jelas. Nih, saya perbesar ya. Jadi gini. Kita di sini, saya akan bahas untuk segi 4 dulu, atau bujur sangkat. Ya. Kita mau bikin segi 4, ya. Seperti ini. Ya. Nah, kita rencanakan dulu, robotnya mau jalannya gimana. Ya. Kalau kamu lihat di sini, ya ada polanya. Ada polanya ya. Berarti kan polanya kan tinggal ke sini, ke sini, ke sini, dan ke situ ya. Betul kan? Bikin segi 4 kan robotnya tinggal jalan. Nah, sekarang permasalahannya, si robotnya di sini apakah akan mulai dari sini, ya, atau mulai dari sini ke sini, ya, karena saya pengen kebiasaan saya, ya, kalau robot membuat sesuatu, robot itu ada di posisi tengah. Ya, jadi saya tidak membuat hasil gambarnya seperti ini misalnya. Tidak membuat hasil kotaknya itu seperti ini ya. Tidak seperti ini. Tapi saya berusaha robotnya ada di tengah, lalu dia bikin kotak. Ya, ini style saya ya. Nah, jadi dengan seperti ini, saya ada 2 pilihan. Robotnya mau jalan ke tepi sini, atau jalan ke miring, ke samping. Nah, saya di sini saya akan memakai pilihannya adalah robotnya akan jalan dulu ke sini. Ya. Nah, lalu gimana cara membuat membuat segi 4-nya? Nah, kamu lihat ini kan 4 ya. Nah, saya akan bagi sekali lagi saya akan bagi si kotaknya itu dengan cara gini. Tipis. Nah, saya bagi seperti ini. Saya bagi 2. Lalu saya bagi lagi 2. Ya. Jadi, si robot nanti sesudah ada di titik ini, dia akan bergerak seperti ini. Dan diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya, sudah itu dari posisi ini, sesudah dia balik ke posisi awal ini, saya akan membuat si robot ini turun kembali ke sini. Ya. Berhenti di tengah lagi. Ya. Jadi ini kotak yang akan saya buat, ya. Mungkin nggak ada yang bikin pakai cara ini, mungkin ya. Tapi saya lebih senang memakai cara ini supaya si robot itu selalu ada di posisi tengah. Halo? Ngerti rencana yang akan saya buat? Ngerti? Oke ya. Ya, kalau ngerti ini saya hapus dulu nih coret-coretnya. Nah, sekarang saya akan mulai program ya. Kita akan mulai program. Ya, nah, perhatikan ya dari started. Nah, saya bisa masukkan satu blok abu ini.
Blok abu ini cuman sekedar catatan buat kita. Si robot nggak akan baca. Ya, jadi kamu bebas menuliskan apapun yang kamu mau di sini. Nah, saya akan tulis ini membuat segi 4. Ya, membuat segi 4. Ya, kita kali ini akan membuat segi 4. Sesuai rencana robot akan maju dulu. Ya, nah saya akan majukan si robotnya. Ya, drive forward. Lalu robotnya saya buat berbelok ke kanan. Ya, kebayang ya? Maju, terus belok. Dari sini, robotnya mulai menurunkan pena. Lalu maju lagi. Belok lagi. Dan maju. Ya, oke? Kita tes dulu. Maju, belok, nah bikin garis. Oke ya, kebayang ya? Jadi ini apa yang dibikin sama si robot itu udah 1/4 dari kotak, betul nggak? Ya, pembagiannya saya ke garis penuh, tapi ada sudutnya. Nah, gambar ini yang bentuk L ini akan saya ulang sebanyak 4 kali. Ya, maka di sini saya akan memakai repeat. Ya, saya akan memakai repeat 4 kali. Ya, kita tes saja. Sedikit-sedikit jalan sambil dites boleh. Maju, belok. Nah, diulang 4 kali. Ya, selesai ya. Bikin kotak ya. Tinggal si robotnya dibalikan ke tengah lagi. Nah, kalau dibalikin ke tengah, berarti move robot pen up, ya. Jadi ini tiga langkah ini dibikin lawannya. Tadinya belok kiri, sekarang kita belokkan ke kanan. Tadinya maju, saya jadikan mundur. Ya, oke, kita coba ya. Ya, selesai. Ada pertanyaan untuk bikin kotak? Nggak ada? Sok coba kasih jempol atau kalau pada jalan. Kasih jempol atau. Ya. Oke, sip. Nah, sekarang gini. Kita bikin si robotnya rada pinter. Ya, kamu tahu ini perintah-perintah ini kan semua juga perintah dari si ini ya, si programnya. Sebetulnya kita bisa bikin loh perintah sendiri ini. Ya, kita bisa bikin perintah sendiri. Caranya gini. Ya, kamu lihat di sini ada yang namanya my block. Ya, nah kalau kamu klik my block ini, make a block. Nah, ya, ini sesuatu yang baru ya. Maksudnya gimana nih make a block? Jadi kita bisa bikin perintah. Ya, misalnya kita tulis pakai bahasa Sunda, nyienkeun kotak nu halus. Nah, seperti ini ya. Jadi kita ajarin si robot ini. Kamu belajar perintah nyienkeun kotak nu halus. Nah, ya. Si programnya nanti nanya, tolong definisikan, tolong define, tolong perjelas. Perintah nyienkeun kotak nu halus teh kumaha. Nah, ya, kita tinggal pindahkan ini ke sini semua. Ya, jadi kita kasih tahu ke si robot, kalau saya kasih perintah nyienkeun kotak nu halus, nah ini yang kamu harus jalanin. Ya, ini yang harus kamu jalanin. Jadi nanti begitu programnya jalan, saya tinggal kasih tahu perintahnya satu saja. Nyienkeun kotak nu halus. Sampai sini kebayang? Kebayang ya? Jadi satu perintah mewakili semua yang ada di dalam ini.
Ya. Terus apa sih untungnya? Nah, gini, untungnya apa? Ya, kalau cuma satu sih biasa aja ya. Ya dia cuma bikin kotak di tengah. Tapi kalau saya program seperti ini, ya, saya program seperti ini si robotnya. Ya. So, pertama nyiapkan kotak halus, sesudah itu tolong si robotnya mundur 500 mili, mundur 500 mili. Terus kamu bikin lagi kotak. Nah, terus kamu maju lagi sekarang, maju 1000 mili. Terus kamu bikin lagi kotak. Ya. Nah, jadi ini menyimpulkan, menyederhanakan perintah. Ya, kalau kamu nggak pakai cara ini, berarti itu perintah bakal di copy paste banyak sekali ke bawah, betul nggak? Perintahnya bakal di copy paste ke bawah kan? Bakal banyak itu. Tapi kalau dengan cara ini, ya, nyangkut kotak. Nah, saya jalankan ya. Nyangkut kotak. Nah, ini perintah yang ke satu, nyangkut kotak. Ya, dia akan jalankan dulu ini semua. Ya, sesudah selesai, dia kembali ke posisi awal. Saya suruh si robotnya mundur. Nah, udah mundur, bikin lagi kotak. Ya, jadi perintahnya nggak banyak, ya, efisien, gitu. Nah, sesudah bikin di sini, saya suruh si robotnya maju jauh ke depan. Udah maju jauh ke depan, bikin lagi. Lebih enak nggak kalau pakai cara gini? Ya, kita cuma kasih perintah satu saja kan, bisa jalanin banyak ya. Oke, satu perintah mewakili itu banyak, kan simpel kan? Sampai mana bikin kotak, sampai mana bikin kotak, sampai mana bikin kotak. Ya, jadi kita bisa langsung bikin 3 kotak dengan cara seperti ini. Kalau kamu nggak pakai MyBlock ini, berarti kamu bakal copy paste-nya berapa banyak ke bawah. Ya, kebayang? Halo? Kalau kebayang silakan mencoba. Ya, silakan dicoba. Saya akan jalan ke bawah ya, yang ada di bawah itu Ciara, Michael, sama Carisa ya. Saya mau lihat hasilnya ya. Oke, wait, saya ke bawah. Yang lain yang ada di rumah, kalau kamu mau ini tinggal dilihat layarnya. Silakan dicoba, dicatat atau dicoba ya. Saya ke bawah dulu nih. Sebentar.
Bolak-balik. Carisa, kamu tuh di sekolah atau di rumah? Carisa? Di rumah, Pak. Oh, dikirain di sekolah. Ya, bisa? Ada yang bingung? Atau mau lihat lagi? Cara bikin my blog teh gimana gitu? Bisa? Halo? Oke. Ya, baik. Kalau bisa, saya mau kasih cara supaya si komputernya rada pintar nyiannya sekarang ya. Kamu lihat perintah yang ada di sini. Itu semua bentuk kotaknya besarnya sama. Ya, besarnya sama. Saya mau si komputer ada pintar terima perintah kita. Bikin kotaknya besarnya kecil, sedang, dan besar kalau bisa. Ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita bikin lagi satu my block yang lebih kompleks sedikit. Ya, kamu perhatikan. Ya. Nah, my block. Nah, ya. Perhatikan. Buat segi 4 dengan sisi ya. Nah, ini sama dengan. Nah, saya tambahkan add an input number. Ya, lalu saya tambahkan milik. Ya, kebayang saya bikin perintahnya seperti ini. Buat segi 4 dengan sisi titik-titik milimeter. Ya, titik-titik milimeter. Ya. Nah, ada yang membedakan ya, ada yang membedakan. Ya. Kalau yang perintah pertama, yang ini kotaknya besarnya fix atau tidak berubah. Nah, yang kedua saya pengen lebih bisa berubah. Nah, mirip perintahnya, tapi gimana caranya supaya si angka-angka ini bisa berubah, ya. Nah, jadi kita tadi udah bikin ya, make a block. Nah, ada number ini nih. Ini number ini tuh bisa ditarik, ya. Nah, kita pasang numbernya, ya. Kita pasang numbernya ke sini. Nah, ini tuh bisa. Ya, cuman ini masih kurang tepat ya. Secara matematis kurang tepat. Ya. Oke. Contoh. Ya, contoh ya. Jadi saya pindahkan ini ke sini. Ya. Nah. Buat segi 4 dengan sisi misalnya 200. Ya, dengan sisi 200. Kalau ini dijalankan, ya, kotaknya besarnya sama seperti yang pertama. Tapi ini agak salah ya. Ini agak salah. Kenapa? Karena kita kan di sini kalau kamu baca programnya, ya, masuk dengan angka 200, berarti angka 200-nya nanti pindah ke sini, 200 mili. Nah, 200-nya nanti pindah lagi ke sini, dan ke sini. Ya, jadi sama si komputer, ya, angka 200 ini dipindahin ke dalam sini. Nah, cuman ini agak salah sedikit, kenapa? Kamu lihat, maju 200 mili, berarti si robot itu maju 200 mili ke depan.
Ya, begitu maju 200 mili, 200, 200, 200. Nah, berarti ini sisinya itu bukan 200 mili, tapi 400 mili. Benar nggak? Coba logika dulu. Ini matematik ya. Ya, dari pusat si robotnya jalan ke sisi. Itu dia jalan 200 mm. Berarti ini panjang kotaknya, panjang si kubusnya berapa? Panjang sisinya? Halo? Bisa dijawab? Ini sekarang jalan, ya? 400. 400 ya. Jadi ini segi empatnya sisinya 400 ya. Nah, jadi ini harus diperbaiki sedikit ya. Pakai yang namanya operator. Ya, angka ini harus dibagi 2 terlebih dahulu. Ya, angka ini harus dibagi 2. Nah, kita timpa lagi ya. Ya. Operation ke sini. Angka numbernya bagi 2. Operation number bagi 2. Ya. Terus operation ya, number nah, number 2 ya. Oke. Ya, kita tes lagi ya. Nah, berarti kan angka-angka yang masuk ke sini 200 bagi 2 jadi 100. Nanti si robotnya akan jalan 100 mili. 100, bikin 100, bikin 100. Oke, kebayang? Halo, terbayang nggak? Terbayang ya. Nah, sekarang dengan adanya perintah seperti ini, kita bisa bikin, hey robot, tolong bikin 200, lalu bikin 700, lalu bikin 500. Bisa ya? Nanti pada saat robotnya jalan, dia akan bikin dulu yang 200 dulu. Ya. Maju lagi ke depan. Nah. Dia bikin yang 700 sekarang. Nah, mundur. Maju. Bikin yang 500. Mundur lagi ke tengah. Oke. Gimana? Bisa? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang mau ditanya, nah silakan kamu perbaiki ya, pakai yang baru ini. Yang lama boleh diabaikan ya. Ini kan lebih canggih. Jadi kan kita enak kan perintah ke robotnya kan. Robot bikin 200, 700, 500. Atau kalau misalnya kita mau bisa ditambah kombinasi dengan gerakan. Maju ke atas, bikin yang kecil, maju ke bawah, mundur ke belakang, bikin yang besar. Ya, silakan dieksperimen lagi. Nah, saya akan ke bawah lagi ya. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada? Sok dicoba ya bikin ya. Kalian semua kan di rumah kan, ada komputer masing-masing kan, dicoba ya. Saya akan jalan-jalan lagi ke bawah ya. Oke? Ya.
Gimana? Bisa? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, berarti rekamannya stop di sini ya.